Halo man. Oke man. Jadi gua adalah mahasiswa di sebuah kampus gitu. Terutama di kampus teknik ya. Jadi di sini gua mau menceritakan tentang kehidupan kampus gua itu macam mana. Ya, turunkan dulu ekspektasi kalian karena gua bukan mahasiswa yang ikut organisasi, ikut ini, ikut itu, jadi orang yang paling dikagumi, disegani di kampus. Tidak, saya hanyalah mahasiswa biasa saja. Datang kampus, belajar, pulang tidur. Datang kampus, belajar, nongkrong, tidur. Dah gitu aja. Nggak ada gitu kegiatan organisasi karena saya tidak bisa bergaul dengan orang dengan cepat. Saya tuh kalau bergaul sama orang harus proses dulu, minimal bukan 1 hari 2 hari, 3 bulan minimal. 3 bulan dulu gua sering-sering ketemu dia. Nah, itu lama-lama jadi akrab tuh setelah 3 bulan. Nah, jadi kebetulan gua tuh kuliah tapi tidak ngekos. Karena ya rumah gua dengan kampus tuh dekat. Sekitar 28 km. Dekat ya, dekat lah. Karena kan gua naik motor. Kebetulan kalau gua kan hobinya jalan-jalan gitu, hobinya naik motor gitu. Kalau bagi gua ya dari rumah ke kampus sekitar 28 km tuh easy lah men. Aduh, anak motor kalau gak jalan jauh mana enak gitu ya. Tapi tidak dengan teman gua rata-rata ngekos. Walaupun rumahnya ada yang dekat sama gua, sekampung dengan gua juga, tapi dia milih ngekos karena ya gak sanggup badan dan gak sanggup biaya juga gitu kan, perjalanan jauh gitu. Jadi gua ceritakan sedikit di kisah gua di kampus ya, betapa gua bisa dibilang gua kira kuliah itu seperti di sinetron. Kalian tau lah sinetron di SCTV yang sinetron cinta itu kan, pasti rata-rata mereka anak-anak kuliah semua itu. Anak kuliah pergi ke kampus naik mobil, sampai kampus duduk di kantin makan, dah habis itu ke kelas cuma tiduran, dah besok pulang. Gua kira gitu santai, tapi gua lupa karena gua tuh teknik gitu. Ibaratnya gua masuk ke kebun binatang tapi gua lupa gitu, gua tuh di lapaknya harimau bukan di lapaknya kucing. Semester 1 sedikit ada rasa-rasa panik dikit ya, karena kaget gitu. Wah, kampus nih beda dengan SMA ya. Kalau SMA lu bisa santai-santai, kok kampus nih waduh penuh dengan ancaman-ancaman DO, jadi agak terpacu dikit dan juga tugas banyak ya. Dan di sini gua belum praktikum karena semester 1. Nah, semester 1 agak-agak panik lah, udah agak overthinking dikit. Udah mulai nih muncul overthinking. Nah, semester 2 nih, inilah dia di ulti kan. Baru semester 2 gua udah di ulti sama kampus kan. Masuk lah gua semester 2 kan, set ada nih praktikum. Wah, seneng nih gua. Wah, praktikum nih enak nih kan, ke lab gak belajar ya kan. Ternyata di praktikum ada belajar ketik-ketik komputer. Oke lah ya kan. Oh, enak lah dikit ya, namanya juga kampus ya kan, kuliah lah. Praktikum masa cuma duduk-duduk di lab, pasti adalah ketik-ketik di komputer, minimal ketik di Word gitu ABCDE gitu. Udah siap praktikum. Anak-anak semua, jangan lupa ya buat laporan praktikum, dikumpul minggu depan. Nah, laporan praktikum. Temen-temen gua yang anak SMK dulu bilek ya kan. Apakah kau menguji itu, brother? Teman-teman gua yang anak SMK udah terbiasa karena SMK kan ada buat laporan kan. Gua yang anak SMA nggak ngerti kampus, apalagi teknik nih, ngapa itu laporan. Setelah gua tanya teman gua, ternyata laporannya begini. Kata dosennya, Laporan tulis tangan. dalam hati gua, apakah laporannya ini cuma 5 lembar kah? 4 lembar kah? Nah, setelah gua jalani, gua tulis laporan, gua cari di Google laporannya. Buset, 20 lembar juga gua tulis itu laporan. Tapi gua di sini nggak terlalu ngeluh dengan itu ya, karena ya gua memang bodoh, otak gua tuh isinya nggak ada gitu. Tapi yang bisa gua banggain di diri gua tuh adalah gua tuh rajin anaknya. Ke kampus gak pernah telat. Tugas sekolah gua selalu siap, walaupun nyontek, tapi setidaknya ada berusaha untuk menyiapkan itu, gak pernah telat gua ngumpul tugas gitu. Kalau nulis laporan gini gua oke, 20 lembar gak masalah. Gua suka nulis orangnya kebetulan ya. Aneh kan hobi gua udah suka ngedit, suka nulis, hobi yang menyusahkan hidup ya. Tapi ya itulah namanya hobi. Nah, jadi gua tuh hobi nulis gitu. Nulis berapa lembar aja gak masalah, asal ada bahannya di depan gua. Masalahnya bahannya gua gak ada. Materi di praktikum aja gua gak ngerti nyari bahannya di mana. Terus semester 2 ya, gua buatlah laporan kan. Itu gua tulis laporannya pakai mikir, ini betul nggak nih? Ini nanti gua tulis ini ditanya mampus gua. Itulah timbulnya overthinking di dalam kehidupan gua.
Dulu pas zaman SMA gue gak ada overthinking, kok tiba-tiba pas kuliah ini kok bisa muncul overthinking. Nanti para dosen lah inilah. Tapi mau nyari lagi males gitu. Ya udah akhirnya gue tulis tapi gue rombak-rombak sendiri lah. Gue modifikasi kata-katanya. Nah, gue tulis lah tuh laporan. Masalah terbesar keduanya adalah analisa kesimpulan. Oke lah, kesimpulan bisa kita kopas di Google, kopas dikit lah. Jadi tolol banget. Walaupun ada deg-degan dikit, tapi analisa ini bos. Kalau analisa kopas, kena lah gua sama dosen. Kamu nggak ngerti materi saya kemarin. Kebetulan teman gua yang kemarin masuk praktikum ngerti. Oh ya udahlah, gua tanya man, gimana man analisa bisa. Minta lah dikit. Oh ya udah man, kasih lah analisa. Set tulis dapet. Jadi jadi laporan. Dan akhirnya gue kumpul minggu depan. Dan ya ujung-ujungnya kena marah juga sama dosen. Karena Macam tak betul je budak ni. Anak-anak ini pada ini kok sama isinya ya. Jadi ya udahlah. untungnya nggak disuruh ngulang, tapi nilainya dikurangin gitu. Minus. Nah udahlah. Mungkin di semester 7 sekarang kayak gue seperti ini, nilai minus tuh biasa-biasa aja. Tapi kalau semester 2 dulu awal-awal kuliah, nilai minus gue overthinkingnya udah ke planet antariksa Jupiter. Mikir waduh ini mampus nih kalau nilai gua ini minus DO, nanti gua kayak mana, orang tua gua nanya kok gua kerja apa, gua pengangguran, inilah itulah, kayak mana-mana gua pikiran gua. Jadi ya panik semester 2 lah. Dan overthinking gua nggak berhenti di semester 2 aja, berlanjut ke semester 3, 4, 5, 6, makin parah, makin pusing kepala gua. Dan akhirnya di semester 7 ini gua memutuskan tuh udahlah stop overthinking, gak jelas. Mending lu jalanin aja kuliah itu, gak usah overthinking. Kalau lu jalanin aja, jalani dengan santai, enak kuliah, enak digeplak dosen. Maksudnya, tugas ini diselesain, jangan cuman datang hahe nggak ngerjain tugas ya, kena lama dosen. Aduh, sudah capek saya kuliah, capek juga saya ngoceh-ngoceh di sini ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya. Mohon maaf kalau video ini tidak jelas karena kehidupan gua juga tidak jelas.